Timnas Indonesia memberikan perlawanan yang sengit saat menghadapi Irak. Duel yang cukup sengit ini berakhir dengan skor 1-3 untuk kemenangan singa Mesopotamia. Supporter Timnas Indonesia patut berbangga karena hasil ini. Pasalnya, terlihat hasil revolusi Sintayong sejak tahun 2019 yang memberikan tempat khusus untuk pemain muda dalam tim. Sintayong menjelaskan skuad Garuda saat ini sudah mengalami banyak peningkatan. Mereka sudah banyak belajar dari kesalahan setelah pada laga sebelumnya dipermalukan Irak dengan skor telak 1-5 di kandang lawan. Ya, Anda tahu bahwa mereka menghadapi banyak hal melawan tim Timur Tengah di negara mereka sendiri. Itu tidak mudah. Itulah alasannya mengapa saya menyebut bahwa kami telah meningkat dan menunjukkan penampilan yang berbeda hari ini, kata Sintayong seusai pertandingan melawan Irak. Pemain muda di dalam tim juga menunjukkan kemajuan yang positif. Teknik dan juga pengambilan keputusan mereka juga cukup baik saat melawan Irak. Namun perlu diakui bahwa pengalaman pemain-pemain ini masihlah minim. Anda tahu pemain kami meningkat dalam hal teknik. Mereka juga berpikir. Hanya soal mentalitas. Saya pikir tim kami bisa lebih kuat. Ya, ini kesalahan kecil semata dan kami dalam perjalanan panjang serta momen yang sulit. Semua kondisi tersebut tidak memberi kami keuntungan apapun. Tambahnya, pelatih berusia 53 tahun ini yakin seiring berjalannya waktu, mereka bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Meski butuh waktu yang lama, pemain yang ada di timnas saat ini memiliki masa depan yang baik. Apalagi pemain muda yang ada masih bisa membela skuad Garuda di ajang internasional selanjutnya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong cukup kesal melihat keputusan wasit Elgiz Tantashev dalam duel melawan Irak di Piala Asia 2023 Senin 15 Januari 2024. Keputusan Tantashev yang mengesahkan gol Osama Rashid memicu perdebatan karena sempat ada kejadian offside. Asisten wasit juga tidak memberikan penilaian yang lebih baik, meski disebutkan bahwa teknologi offside semi-otomatis sudah diberlakukan di Piala Asia 2023. Gol kontroversial ini disebut jadi awal petaka kekalahan skuad Garuda dari tim berjulukan Singa Mesopotamia tersebut. Sementara itu, Sintayong tidak ingin berbicara banyak soal hasil pertandingan. Dia mengakui bahwa Irak yang tampil mendominasi memang layak menang di pertandingan ini. Pelatih berusia 53 tahun ini menilai bahwa kekalahan timnya berasal dari keputusan wasit yang kurang tepat. Dia juga bingung dengan kecanggihan teknologi di Piala Asia kali ini di mana wasit masih bisa kecolongan. Seharusnya, kinerja wasit bisa jauh lebih baik karena mendapatkan fasilitas canggih dalam mengambil keputusan. Tetapi seperti yang saya sebut sebelumnya, gol kedua Irak tadi yang mengubah jalannya pertandingan. Seperti yang Anda katakan tadi, menurut metode teknikal yang baru, dengan teknologi baru yang lebih canggih yang ditetapkan di kompetisi, keputusan akhir masih berada di tangan wasit. Lanjutnya, mantan pelatih Korea Selatan tersebut berharap agar wasit bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan. Timnas Indonesia mengajukan protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC karena mengesahkan gol kedua Irak. Gol kedua dari timnas Irak cukup mengundang kontroversi lantaran berbau offside. Dari tayangan ulang yang terlihat, sebelum terjadinya gol kedua posisi Osama Rashid sudah dalam posisi offside. Namun, hakim garis tidak memberikan respon dan akhirnya Osama Rashid mencetak gol pada menit ke-75. Wasit Elgiz Tantashev sebenarnya sempat meminta waktu untuk mengambil keputusan sebelum akhirnya mengesahkan gol Osama tersebut. Seusai pertandingan, manajer timnas Indonesia Endri Irawan menjelaskan bahwa mereka sudah melayangkan protes kepada AFC. Setelah pertandingan kita resmi protes keras kepada AFC terkait disahkannya gol kedua Irak. Kita sudah resmi melayangkan form protes yang diserahkan langsung ke match komisioner seusai pertandingan, kata Endri Irawan. Sintayong sempat melakukan protes kepada asisten wasit di pinggir lapangan untuk melihat VAR, dan hasilnya wasit tetap meniup pertanda itu adalah gol. Sintayong pun kecewa dengan kepemimpinan wasit asal Uzbekistan tersebut. Sekali lagi Sintayong menegaskan bahwa gol tersebut offside. Saya dengan senang hati menyebut bahwa gol kedua Irak tidak bisa kami terima. Itu tentu saja 100% jelas offside, kata Sintayong. Bahkan Sintayong menyebut bahwa keputusan kontroversial itu tentu saja merugikan Piala Asia 2023. Turnamen gagasan AFC itu bisa rugi ke depan dan juga tidak diminati oleh peserta AFC. Jika keputusan salah ini dibuat dari wasit, ini akan menurunkan level dari Piala Asia. Jadi saya merasa malu ketika tahu gol kedua tersebut disahkan, karena itu momen yang krusial pada laga ini, kata Sintayong.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta pemain-pemain timnas Indonesia belajar satu hal dari Vietnam. Erick Thohir pun memberikan penilaian bahwa Vietnam lawan yang tangguh. Vietnam saya rasa tim yang tangguh. 7 pemain utamanya cedera, dia masih bisa kemarin melawan Jepang sempat unggul 2-1. Lalu pemain Jepang kelasnya beda lah, menang 4-2, kata Erick Thohir. Erick menilai timnas Indonesia sudah tampil dengan mengeluarkan seluruh kemampuan, akan tetapi diminta untuk lebih. Jika tidak pernah meremehkan timnas Vietnam, yang dimana salah satu kekuatan mereka ketika mereka main sebagai tim nasional, patriotiknya itu sangat tinggi, kata Erick Thohir. Ini yang saya rasa pemain kita meski belajar ketika pakai merah putih, ya harus all out. Hari ini sudah all out, tapi harus lebih lagi. Vietnam bisa, kenapa Indonesia nggak bisa? Ujarnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bicara tentang nasib Sinteyong. Erick Thohir menjelaskan pihaknya masih berkomitmen dengan keputusan awal bahwa kontrak Sinteyong akan berakhir pada Juni nanti. Pelatih berusia 53 tahun tersebut juga memiliki target untuk bisa membawa kedua tim asuhannya lolos ke babak 16 besar. Setelah Piala Asia dan juga Piala Asia U23 2023 selesai, PSSI akan mengevaluasi kinerja tim kepelatihan timnas Indonesia. Sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini menegaskan bahwa pihaknya akan profesional. PSSI bahkan bisa memberikan perpanjangan kontrak hingga 2027 untuk Sinteyong. Bila gagal di Piala Asia 2023, kesempatan terakhir ada di Piala Asia U23 2023 dengan target bisa membawa lolos ke babak 8 besar. Kalau salah satunya, misal kalau tim U23 kita lolos dari fase grup, bahkan juga ke 8 besar, bukan tidak mungkin mendapatkan perpanjangan sampai 2027. Hubungan saya sangat baik, tetapi kembali sebagai ketua PSSI saya harus profesional, pungkas Erick Thohir. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.